nanti baru besok yang berlaku ya. Dan mudah-mudahan juga karena Jawa Timur masih banyak simpanan-simpanan emas. Karena misalnya bulan, ya insya Allah Jawa Timur masih sudah bulan khusus Jawa Timur. Tapi misalnya gayung itu emasnya di Jawa Barat. Tapi kita ya dapat satu targetnya. Nah itu semuanya dalam rangka kita mencatat masing-masing atlet anggaran di seluruh cabang di Indonesia. Tugas kita, KONI, itu adalah mungkin sama dengan teman-teman KONI yang lain dari Jawa Timur untuk Indonesia menuju prestasi dunia. Jadi Jawa Timur mana saja itu untuk Indonesia menuju prestasi dunia. Mudah-mudahan nanti KONI yang lain juga seperti itu. Kita mengangkat atlet itu harus tidak tanggung-tanggung, harus sampai tingkat dunia. Itu Mas Dada. Siap, luar biasa. Jadi kalau ngomongin prestasi dunia, di sini ada dunia nih, ada Mbak Aldila ya. Nah, Mbak Alia, aku mau nanya dong, kira-kira Mbak gimana sih ceritanya Mbak di kontingen Jawa Timur ini? Mungkin dari pertama dari mulai Mbak dijaring jadi membawa nama Jawa Timur, gimana sih ceritanya Mbak? Diceritain Mbak. Ya, selamat malam. Aku mulai ikut tim Jawa Timur itu di tahun 2014. Memang waktu itu ketua KONI-nya masih Pak Erlangga, dan beliau bilang kalau beliau ingin membantu aku untuk menggapai prestasi aku setinggi mungkin, dan KONI Jatim akan membantu biaya pertandingan, latihan, supaya aku bisa pergi turnamen ke luar negeri, karena kan banyak turnamen yang ada di luar, waktu itu jarang ada di Indonesia, jadi memang butuh biaya banyak untuk kesana. Dan juga KONI Jatim mempunyai banyak fasilitas yang sangat bagus. Di Surabaya pun juga waktu itu sempat ketemu sama pelatih fisiknya yang dibawa dari luar negeri, dan juga ada fasilitas fisio dan medisnya yang bagus. Jadi dari situ bisa terlihat kalau memang KONI Jatim itu sangat siap untuk memproduksi atlet-atlet, dan juga untuk membantu kami untuk bisa mencapai cita-cita kami, dan juga ya pastinya kita ingin membawa nama Jatim dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik juga untuk Jawa Timur. Luar biasa. Pertama buat Christopher sama Mas Rifki, aku juga mau nanya, kira-kira senyum dulu lah, tenang Mas. Apa ya? Kira-kira kalian sebagai apa sih mewakili Jatim buat di PON ini, dan kira-kira besok kan kalian tanding ya, nah ya itu motivasinya tuh apa aja kira-kira yang membuat kalian tuh semangat dan optimis harus juara? Boleh Mas? Tentunya kita para pemain pasti selalu semangat membawa nama baik kita sendiri, dan tentunya untuk persiapan besok di final beregu, mudah-mudahan nanti kita di putra dan maupun di putri bisa bermain dengan maksimal sehingga bisa menyumbangkan medali emas untuk warga Jawa Timur dan KONI Jawa Timur. Gitu. Saya sangat termotivasi sekali untuk final besok, dan juga di tim bergu juga. Jadi kami di sini ditargetkan sebenarnya untuk satu bersih di semua medali, karena di
PON sebelumnya di Papua untuk bisa kita ulangi lagi di sini di Aceh. Dan target tersebut menjadi sambung motivasi buat saya, buat semuanya. Saya rasa untuk bisa mempertahankan hasil yang dari Papua kemarin. Dan tim kami merasa sangat percaya diri, confidence, karena kami sudah melakukan pertandingan tryout di luar. Sebelumnya juga Gila juga baru pulang dari US Open, dan Rifki juga hasilnya sangat signifikan di 1 tahun belakangan ini. Dan juga Rifki kan tahun lalu medali emas di SEA Games juga, dan saya juga medali emas di SEA Games, dan Alhamdulillah juga. Jadi kami semua yakin bisa memberikan yang terbaik untuk kontingen Jawa Timur. Saya kira itu saja. Terima kasih. Tadi kan ada bicara target ya. Satu ketika target ini kadang memberatkan gitu, karena bisa bertandingnya tidak lepas. Kalau teman-teman ngerasa target itu justru jadi motivasi atau jadi sesuatu yang kayak bisa nggak sih bertanding lepas dengan target itu? Kalau pressure sih pasti saya rasa semua atlet merasakan pressure ya. Apalagi kita ditargetkan untuk sapu bersih di PON Aceh ini. Tapi kita juga ditugaskan sebagai atlet profesional untuk bisa somehow kita bisa untuk keluar dari pressure itu ya. Dan saya rasa juga tim putra dan tim putri kami semua kan banyak bertanding di luar, dan itu semua juga komitmen dari PON Jawa Timur yang sinkronis antara atlet dan pengurus semua kita bersatu. Dan tadi yang seperti dibilang PON Jawa Timur menjadi peran yang luar biasa untuk perkembangan pembinaan kami juga. Dan bekal-bekal itulah yang membuat kami bisa bermain ya, walaupun dengan pressure, tapi kita sudah terbiasa dengan pressure itu karena kita banyak bertanding. Mudah-mudahan kita bisa perform seperti kemarin-kemarin ini, dan konsisten terus sampai hasilnya sesuai yang kita harapkan. Kita hanya bisa berjuang 100%, dan itu pasti akan kita lakukan sambil berdoa tentunya. Luar biasa. Jadi kalau ngomongin pressure, tekanan dari kontingen ngasih tekanan, yang pusing selain atlet adalah pelatih. Nah ini Mas Fortuna nih, ini pasti pusing nih, gimana satu sisi memberikan tekanan ke teman-teman atlet, di satu sisi memberikan program-program gimana teman-teman atlet bisa sesuai targetnya, melihat juga kompetitornya karakternya seperti apa, dan juga yang pasti pelatih yang di garda terdepan ya buat mengetahui mental anak binaannya seperti apa. Kalau orang tegang juga nanti jadi nggak pede, bisa grogi, terus ya gimana sih nih pelatih menyiapkan atlet baik secara fisik, teknik untuk target-target tadi, tapi juga menjaga mentalnya tetap optimis, tidak terbebani. Boleh cerita Mas? Jadi menguasai Jatim pada saat Papua lalu itu hanya mendapat
11 atlet kami melaju ke final fight di nomor fight, dengan akhirnya kami memperoleh 6 emas, 9 perak, 30. Menurut saya dari yang di Papua 0 terus meningkat ke 6 dan 9 perak, menurut saya sudah luar biasa, mengingat atlet kami baru berusia muda karena mereka jebolan Orprov, jadi bahkan ada beberapa yang sudah masih sekolah menengah atas, jadi saya rasa mereka akan bisa kami andalkan di persiapan pon berikutnya di ATP 2018 seperti itu. Ya, luar biasa dari di Papua nasional sekarang jadi ada gitu ya Mas. Luar biasa, juara umum lagi, keren pembinaannya. Nah, kalau sama Pak Didi lagi nih, Pak, saya mau tanya Pak, kira-kira pengalaman teman-teman kontingen di Aceh ini gimana sih Pak? Udah melalui beberapa hari, kemudian rasanya gimana Pak sebagai ketua kontingen? Masukan dari atlet Bapak, para pelatih, apa sih dirasa Pak dan komentarnya tentang Aceh? Oke, Aceh ini luar biasa. Nah, kalau atlet maupun pelatih tempatnya yang terpecah di kabupaten kota, memang kita dalam jangkauan untuk monitor. Walaupun kita antisipasi pasti ada kendala dengan kegiatan yang demikian banyak, kendalanya pasti ada. Tapi bagi kami tidak ada prinsip karena kita tim Komisi Jawa Timur mampu untuk mengcover. Misalnya, makanya telat misalnya, karena cateringnya cuma satu, tempatnya berkejar-kejar. Kita Komisi Jawa Timur sudah melakukan cadangan, tenaga cadangan untuk melakukan begitu ya, cadangan kita sudah susah. Tapi ternyata juga tidak banyak. Artinya apa? Tuan rumah Aceh sangat siap. Saya kebetulan ikut rapat CDA. Pertama rapatnya tiap hari di rumahnya Bagus. Jadi nanti untuk pulangnya atlet semuanya 1 hari atau maksimum 2 hari bagasinya sudah boleh dikirim ke airport karena maskapai sudah menerima. Jadi supaya tidak keburu-buru dan tidak bisa takut hilang karena 1 hari sudah bisa dimasukkan bagasi. Itu demikian servis yang dilakukan oleh panitia PB PON yang di Aceh, yang setiap hari kita rapat untuk melakukan apa saja yang kekurangan. Wah, mengcovernya hebat. Dan saya juga salut karena di Aceh ini masyarakatnya juga baik, dia malah menjamin kalau ada pelayanan yang tidak baik dan kurang baik, kurang sopan, itu pasti bukan orang Aceh. Jawabannya itu yang jawab kita ada Pak Sekda yang kebetulan ada ketua harian PON yang di Aceh. Jadi kita juga semuanya tepuk tangan di rapat setiap pagi jam 8 sampai setengah 10 di kediamannya Wakil Gubernur. Kita evaluasi terus mengantisipasi. Dan ini yang baru pertama kali ini PON saya bisa melakukan ada rapat tiap hari sampai tanggal 19 terakhir. Jadi rapat setiap jam 8 pagi sampai setengah 10 sampai tanggal 19. Itu baru ada PON di Aceh dan semua di Aceh. Terima kasih kita juga sampaikan kepada seluruh PB PON di Aceh. Kita bahagia. Alhamdulillah, bahagia. Kira-kira yang paling berkesan tuh di Aceh apa dibandingin poin lain yang beda nih di Aceh? Boleh dari Mas Christopher. Yang kayaknya kalau balik ke Jawa Timur tuh kangen mau balik ke sini. Terakhir di Aceh Racing gitu ya.
kebetulan hotel kami itu cuma 1 menit jalan kaki ke salah satu coffee shop. Dia roastery yang paling mungkin salah satu yang paling terkenal ya, dan enak di Aceh. Itu Kuta Alam ya, Kuta Alam Roastery. Itu setiap hari sampai yang jual sampai hafal kita selalu nanya, ini sama mas, sama ya, sama. Jadi mungkin di sini yang membedakan yang salah satunya kopi itu luar biasa. Saya ini sangat senang banget dengan kopi yang di sini dan produk kopi yang sangat enak. Salah satu yang paling enak di dunia mungkin menurut saya. Ya, dan acara di Rifki. Dan kalau dan juga di sini relatif jauh lebih murah ya kalau dibanding dengan di Jawa ya. Makanannya juga enak-enak dari selain Indonesia ya. Sempat kita kulineran di 2 hari pertama kita mengenai mantap ya. Ya, pokoknya kulinernya mantap, happy dengan kulinernya. Dan itu yang berbeda dari kemarin. Antusiasme ini ya, antusiasme masyarakat Aceh dengan tenis ya, itu luar biasa. Dari hari pertama sampai hari ini tadi, itu stadion sih selalu ramai, selalu full. Meskipun panas cuacanya minggu ini, tapi selalu full, penontonnya antusiasme sekali dengan tenis. Mereka sangat supportif sekali dan sangat ramah. Mereka sangat welcoming dengan kita. Jadi saya dan tim semua sangat happy sekali dengan antusiasme masyarakat Aceh. Mungkin ada Dila, Mbak Rifki. Ini pertama kalinya aku ke Aceh ya. Jadi memang mungkin hampir sama kayak Kristo, karena aku juga demen kulineran. Jadi demen nyari makanan-makanan baru dan coba makanan khas kota. Nah itu dia. Karena aku kan dari aku nyusul berangkat ke sini, jadi belum sempat nyoba banyak makanan. Waktu itu teman-teman udah sempat makan di Aceh. Aku baru sempat nyoba sate apaleh, tapi kayaknya masih banyak makanan-makanan yang harus dicoba di sini. Iya, semoga masih ada waktu untuk mencobanya. Dan kita juga sempat makan di Canai Mama, roti canainya. Itu pun juga rekomendasi dari Pak Iqbal. Ya pastinya mungkin kalau PON nggak ada di Aceh, belum tahu aku kapan ke Acehnya. Jadi sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan bisa mengeksplor kota Aceh mungkin pas hari libur nanti. Iya mas, jadi yang membedakan sekali dengan PON yang kemarin lalu-lalu itu, di sini antusiasme masyarakatnya terhadap olahraga tenis itu sangat tinggi sekali mas. Jadi contoh kayak misalnya kita baru hari pertama datang, sampai hari ini dari pagi sampai sore itu pasti selalu full. Seperti yang dikatakan Mas Kristo tadi, saking orangnya itu senang gitu melihat ada pemain dari luar daerah datang ke sini main gitu. Sampai-sampai ada salah satu masyarakat itu, Mas Rifki, hotelnya di mana? Nanti kita kirimin kopi ya katanya buat dibawa ke Jawa Timur ya katanya. Sampai segitunya. Jadi kita para atlet di sini itu sangat merasa nyaman, sangat merasa dirangkul sama masyarakat di sini. Gitu.
ini pasti terkenal lah dari Zio sekarang sudah dapat emas. Jadi Aceh ini sangat berkesan bagi kami, terutama rendahnya tingkat kejahatan dan masyarakatnya jujur. Mengapa saya bilang gitu? 2 kali selama di Aceh habis saya meninggal. Ternyata sama penemu bisa ada petugas ketika saya suruh menghubungi atlet kami, ternyata sudah ditahan petugas dan kembalikan saya. Terus yang kedua, kunci motor tertinggal. Kunci motor tertinggal saya masuk, ternyata sudah diamankan oleh. Menurut saya kejujuran masyarakat Aceh, tindakan tingkat kejahatan, menurut saya itu jarang dimiliki di tempat lain, terutama Surabaya ya. Kalau paling dikit pasti motor hilang. Ini menurut saya hebat Aceh. Masyarakatnya benar-benar jujur, amanah. Karena saya lihat HP saya nggak hilang, diamankan oleh ditemu, diamankan, dikasih ke aparat perusahaan. Ini hal yang luar biasa. Di yang biasanya kalau HP hilang terus ya sudah hilang, tapi di sini 2 kali HP saya, pertama di pilot, kedua waktu saya duduk di depannya Balai Surabaya saya tinggal gitu aja, ada yang mengamankan. Itulah alhamdulillah masyarakatnya baik-baik. Ya, hilang juga Pak, alhamdulillah. Nah, kurang lebih dialog kita malam ini kita sudahi, waktunya sudah cukup malam, teman-teman harus mempersiapkan untuk esok hari untuk meraih emas. Tapi kalau udah dapat emas balik ke sini lagi ya. Ya, siap. Ya, udah janji. Nah, kalau teman-teman Jawa Timur ini nggak ngomong janji, artinya bagus semuanya. Saya pikir gitu ya. Jadi alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih teman-teman. Semoga besok dapat prestasi maksimal. Pak Dedi dijaga akhirnya biar menuju kelas dunia. Sekian dari saya kembali. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Salam olahraga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2.